Halo semua, selamat datang di channel ini. Pernah nggak kalian dengar sebuah kisah yang begitu misterius, yang bahkan sampai bertahun-tahun tidak ditemukan jawaban? Hari ini saya akan membahas sebuah cerita yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebuah peristiwa yang terjadi melibatkan banyak saksi, melibatkan tim pencarian besar-besaran, dan berbagai teori berkembang hingga sekarang. Ada yang percaya ini murni kecelakaan. Ada juga beberapa orang yang berpendapat ini adalah sebuah kejadian misterius. Saya Ivan. Ini adalah cerita tentang hilangnya pendaki di Gunung Salak. Setiap kota menyimpan rahasia. Setiap bangunan memiliki cerita. Dan setiap misteri meninggalkan jejak. Inilah realita alternatif. Di Jawa Barat berdiri sebuah gunung yang selama puluhan tahun dikenal bukan hanya karena keindahan, tetapi juga karena kisah-kisah menghilangnya manusia di dalamnya. Gunung ini bukan gunung tertinggi, bukan pula gunung tersulit untuk didaki. Namun, namanya selalu muncul ketika membahas pendaki yang tersesat, hilang berhari-hari, bahkan ditemukan dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Banyak yang mengatakan bahwa Gunung Salak memiliki penjaga. Sebagian lagi percaya itu karena medan yang berbahaya. Lalu sebenarnya mengapa banyak pendaki hilang di gunung tersebut? Apakah ini murni kesalahan manusia? Atau ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan hingga hari ini? Saya mengajak kalian semua menyusuri salah satu kisah misteri pendakian yang paling terkenal di Indonesia. Misteri hilangnya pendaki di Gunung Salak. Gunung Salak berada di wilayah Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat. Ketinggiannya kurang lebih 2211 di atas permukaan laut. Jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain di Indonesia, angkanya tidak terlalu tinggi. Namun justru di sini letak keunikannya. Karena bahaya Gunung Salak bukan terletak pada ketinggiannya, melainkan pada hutannya. Hutan Gunung Salak terkenal karena rapat kanopi pepohonan menutupi sebagian besar cahaya matahari. Kabut turun tipis di setiap hari. Jalur pendakian juga sering berubah karena terjadi longsor dan erosi. Dalam kondisi tertentu, jarak pandang bisa berkurang hanya beberapa meter ke depan. Bahkan pendaki berpengalaman mengakui bahwa orientasi arah di Gunung Salak jauh lebih sulit dibandingkan banyak gunung di Pulau Jawa. Ya, tidak heran jika banyak orang menyebutnya sebagai labirin raksasa. Dan ketika seseorang kehilangan arah di dalamnya, jalur kembali bukan perkara yang mudah. Jauh sebelum muncul kisah pendaki yang hilang, masyarakat sekitar sudah memiliki banyak cerita tentang Gunung Salak.
Dalam budaya Sunda, kawasan ini sering dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan kuno. Ada pula beberapa legenda yang menyebut bahwa gunung ini dijaga sosok-sosok makhluk gaib. Penduduk sekitar percaya ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak boleh dimasuki orang dengan cara yang sembarangan. Beberapa tempat bahkan dianggap sakral. Disinilah muncul berbagai cerita. Mulai dari suara gamelan di tengah hutan, penampakan sosok-sosok misterius, sampai kisah pendaki yang mengaku melihat jalan yang sebelumnya tidak ada. Meskipun cerita tersebut sulit dibuktikan dengan cara ilmiah, kisah-kisah itu terus berkembang dari generasi ke generasi, dan setiap kali ada pendaki yang hilang, cerita-cerita mistis itu kembali muncul. Di tahun 2009, kasus yang sempat menghebohkan Indonesia terjadi. 7 mahasiswa dan alumni Universitas IRC melakukan pendakian ke Gunung Salak melalui jalur yang saat itu sebenarnya sedang ditutup karena cuaca pada saat itu sedang sangat buruk. Mereka kemudian dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan diterjunkan ke lapangan. 14 tim pencari menyisir berbagai jalur pendakian. Situasi menjadi semakin menegangkan karena cuaca pada saat pencarian itu sangat buruk. Kebayang, di saat kita sedang mencari, cuaca begitu buruk akan membuat tim pencarian semakin sulit mencari korban. Kabut tebal menyelimuti kawasan gunung. Hampir turun hujan setiap hari. Selama proses pencarian, satu persatu petunjuk mulai ditemukan. Selama proses pencarian, salah satu pendaki ditemukan terlebih dahulu dalam keadaan selamat di puncak Gunung Salak. Tidak lama kemudian, seluruh anggota rombongan akhirnya ditemukan hidup. Mereka diketahui kehabisan bekal, kehilangan orientasi setelah mendaki jalur yang tidak resmi. Kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa pendaki yang memiliki pengalaman pun bisa tersesat di Gunung Salak. 1 tahun setelah kasus IRC, Gunung Salak kembali menjadi sorotan. Kali ini 6 mahasiswa asal Yogyakarta dilaporkan hilang saat melakukan pendakian. Keluarga panik. Tim SAR kembali diterjunkan. Namun ketika pencarian dilakukan, fakta di lapangan ternyata berbeda dengan semua dugaan awal. Para pendaki masih hidup. Mereka terjebak jalur longsor yang sulit dilewati. Mereka bahkan sempat mengirim koordinat dan meminta pertolongan. Saat ditemukan kondisi mereka mengalami hipotermia karena suhu dingin dan bekal makan yang mulai menipis. Kasus ini memperingatkan bahwa bagaimanapun medan Gunung Salak itu mampu mengubah pendaki yang biasa bisa menjadi situasi darurat dalam waktu yang sangat singkat. Banyak pendaki yang mengaku mengalami kejadian aneh di Gunung Salak. Beberapa mengatakan mereka merasa berjalan-jalan, tapi entah kenapa kembali ke titik semula.
Ada yang mengaku mendengar suara orang berbicara di tengah hutan, padahal tidak ada siapapun di sekitar mereka. Sebagian mengaku melihat jalur yang tampak jelas, namun ketika diperiksa, jalur tersebut ternyata tidak ada. Cerita-cerita seperti ini sangat banyak ditemukan di komunitas pendaki. Namun menariknya, psikolog dan ahli navigasi memiliki penjelasan yang berbeda. Saat seseorang berada dalam kondisi lelah, lapar, dingin, dan stres, otak tidak dapat memahami disorientasi. Kabut tebal membuat mereka kehilangan referensi visual. Akibatnya seseorang bisa berjalan melingkar tanpa menyadarinya. Fenomena ini telah banyak diteliti dan kasus-kasus survival di dunia pun paham. Artinya tidak semua kejadian harus dijelaskan dengan hal gaib. Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Secara ilmiah, ada beberapa faktor yang membuat Gunung Salak sangat berbahaya. Salah satunya yang pertama adalah kabut. Kabut adalah musuh terbesar pendaki. Ketika jarak pandang mulai turun, seseorang dapat kehilangan orientasi hanya dalam hitungan menit. Kedua, hutan yang rapat. Berbeda dengan gunung-gunung lain yang memiliki area terbuka, sebagian besar Gunung Salak berupa hutan tertutup yang lebat. GPS sering tidak akurat. Tanda jalur pun sulit untuk dikenali. Dan faktor ketiga, banyak jalur yang tidak resmi. Nah, mungkin ini salah satu yang jadi masalah besar. Karena banyak pendaki yang tergoda mengambil jalan pintas. Padahal jalur tersebut tidak pernah memiliki penanda. Sekali tersesat, peluang untuk keluar sangat kecil. Faktor-faktor lain adalah hipotermia. Ini faktor yang sering diremehkan ketika suhu tubuh manusia itu turun secara drastis. Kemampuan berpikir pasti ikut menurun. Korban mulai mengambil keputusan yang salah. Mereka bisa meninggalkan jalur aman. Bahkan ada kasus di beberapa negara, justru korban bergerak semakin jauh dari titik lokasi penyelamatan. Meski penjelasan ilmiah cukup kuat, teori mistis tetap hidup hingga sekarang. Sebagian masyarakat percaya ada kawasan tertentu di Gunung Salak yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Ada pula yang menyebut keberadaan kerajaan gaib, walaupun memang sulit untuk dibuktikan. Ada pula yang percaya bahwa beberapa pendaki hilang karena disembunyikan oleh penghuni yang tak kasat mata. Tentu saja, hingga hari ini tidak ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan teori-teori tersebut. Namun, kisah-kisah seperti ini yang membuat reputasi Gunung Salak semakin misterius. Dan mungkin menjadi alasan mengapa Gunung Salak begitu menarik untuk dibicarakan. Pernyataan ini mungkin tidak pernah memiliki jawaban pasti. Jika kita melihat data, berbagai kasus yang pernah terjadi, sebagian besar pendaki akhirnya ditemukan. Penyebabnya pun dapat dijelaskan oleh faktor cuaca, medan, dan kesalahan navigasi. Namun, di sisi lain,
kesaksian-kesaksian yang beredar membuat banyak orang tetap percaya bahwa ada sesuatu yang berbeda di Gunung Salak. Mungkin misteri Gunung Salak bukanlah tentang makhluk gaib, melainkan tentang bagaimana alam mampu membuat manusia terasa sangat kecil, bingung, dan kehilangan arah. Gunung Salak telah berdiri jauh sebelum manusia datang, dan mungkin akan tetap berdiri lebih lama bahkan setelah kita semua pergi. Di balik kabutnya yang tebal tersimpan banyak cerita. Sebagian berhasil dipecahkan, sebagian masih menjadi tanda tanya. Apakah pendaki yang hilang di Gunung Salak menjadi korban alam, atau ada misteri yang belum terpecahkan? Biarkan kalian sendiri yang menilai. Saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Gunung Salak memang angker? Atau semua terjadi dan bisa dijelaskan secara logis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yang membuat misteri menakutkan bukanlah apa yang kita ketahui, melainkan apa yang tidak pernah bisa kita temukan.